Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Masih dalam rangka meneruskan materi kita tentang CSS ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu properti penting juga di CSS, yaitu tentang properti text gitu ya. Nah, karena namanya properti text ya, atau font, maaf, properti font. Sebelumnya kita sudah bahas text ya, tapi sekarang kita akan bahas lebih spesifik, yaitu properti font ya. Nah, di sini teman-teman bisa kayak misalkan mengubah font style gitu ya, atau memberikan beberapa styling seperti misalkan cetak tebal, hurufnya, ukurannya kita bisa setting dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan namanya properti font, teman-teman ya. Oke, nah dari sini teman-teman bisa buka dulu ya, buka dulu text editornya ya. Nah, text editor kita akan buat satu file baru ya. Kita akan buat satu file baru namanya font, index font mungkin ya. Saya akan buat save dulu dengan nama index font.html seperti ini ya. Teman-teman bisa mengikuti ya. Dari sini jangan lupa juga teman-teman untuk membuat dulu struktur dari struktur dari HTML-nya. Nah, di sini bisa ditulis dulu ya, doctype gitu ya. Seperti biasa, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buka HTML. Oke, seperti ini. Saya akan buat dulu struktur ya untuk di file HTML saya. Head. Dalam head ada title. Oke. Di bawah title saya akan buat ada text style. Kita satukan saja file HTML dan CSS-nya di salah satu file yang sama. Di bawah head kita kasih body. Oke, seperti ini ya. Title-nya kita kasih judul, contohnya CSS font. Ini. Sekarang kita coba jalankan dulu di browser kita. Oke, di browser kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Filenya sudah muncul ya, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita juga akan melengkapi kontennya juga ya. Nah, di font ini sebetulnya akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari, teman-teman ya. Yaitu terkait untuk bagaimana mengatur ukuran sebuah font, terus memberikan ketebalan ya, kayak kalau misalkan di Word itu ada bold gitu ya. Terus bagaimana menggunakan gaya fontnya, kayak misalkan cetak miring seperti itu. Terus ada font family. Nah, font family itu adalah jenis font yang bisa kita gunakan, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai ukuran dari font. Seperti itu. Nah, untuk ukuran dari font sendiri, kita akan coba buat suatu konten paragraf dulu. Ya, misalkan seperti ini, P ya, kita buka tag P di sini. Saya masukkan ini contoh adalah pertama dalam pembelajaran ya, CSS font dasar. Semangat belajarnya gitu ya. Ini contoh aja ya. Oke. Nah, sekarang kita kan akan coba buat atur font size ya, teman-teman ya. Nah, font size ini cara mengaturnya bagaimana? Kita tinggal mengarahkan ke bagian style, kita bikin kelas baru ya buat CSS-nya. Misalkan kita bikin kelasnya besar misalkan ya, teks besar. Teks besar, kita kasih kurawal ya. Nah, di sini penulisannya teman-teman bisa memanggil properti font size ya, seperti ini. Nah,
Cara penulisannya, untuk penulisan value-nya ada berbagai macam, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan angka ya. Teman bisa menggunakan angka misalkan 20 misalkan ya. Nah, ini satuannya biasanya saya pakai dua ya. Ada pakai persen ya, menggunakan persen atau menggunakan px. Px itu artinya pixel gitu ya. Nah, tapi ada juga cara yang kedua ya. Cara yang keduanya itu adalah font size ini sebetulnya sudah ada opsinya, teman-teman. Nah, opsi font size-nya itu ada beberapa macam. Ada, teman-teman bisa tulis namanya normal gitu ya, langsung tulis begini, normal. Nah, kalau normal ini artinya ukuran normalnya font di dalam CSS itu adalah 16 pixel, 16 px gitu ya. Nah, jadi normal kalau misalkan teman-teman panggilnya kelas normal seperti ini, maka ukurannya itu adalah ya 16 pixel gitu. Karena ukuran normal itu adalah 16 pixel. Tapi juga bisa menggunakan nah ini apa namanya, menggunakan opsi-opsi yang ada diberikan di sini ya. Saya coba tulis ulang ya. Font size. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada opsi ya. Ada large, ada larger, medium, small, smaller, X large, X small, XX large, bahkan ya ada XX small. Kalau large berarti ukurannya besar. Kalau larger berarti ukurannya lebih besar dari large, gitu ya. Terus ada extra large, lebih besar lagi, dan extra extra large itu lebih besar lagi, gitu ya. Nah, saya harap teman-teman dari opsi ini bisa bisa memahami ya, gitu, bisa memahami bahwa ini large itu berarti dalam bahasa Inggris artinya besar, medium itu menengah, small itu berarti kecil, smaller berarti lebih kecil lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan angka dulu ya, misalkan ya kita menggunakan angka di 50 pixel, caranya seperti ini. Oke, ingat ukuran awalnya itu adalah 16 pixel ya, kalau misalkan kita nggak kasih ukuran custom. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan ukuran pixelnya adalah font size-nya 50. Nah, berarti kalau 50 itu kurang lebih sebesar ini, gitu ya. Nah, sorry. Nah, ini belum kita panggil ya kelasnya. Sorry, ini kelas teks. Kelasnya adalah namanya teks besar. Oke, seperti ini. Nah, kita ulang kembali di browser. Nah, ini berarti masih 16 pixel, teman-teman. Karena tadi kita lupa untuk menghubungkan atau memanggil kelasnya. Nah, 16 pixel itu sebetulnya ini sebesar ini gitu ya. Dan tadi kita akan nambahin font size-nya ada di 50 pixel ya. Seharusnya bisa lebih besar dari ukuran normal di awal. Nah, ini dia. Untuk 50 pixel berarti ukurannya seperti ini ya. Kalau misalkan kita perbesar lagi misalkannya dengan satuan 80 tapi jangan pixel tapi persen misalkan. Nah, seperti ini pakai persen. Kita coba save, jangan lupa. Nah, kita jalankan di browser. Nah, kalau persen dia beda lagi gitu. Persen itu karena dia akan 80% itu sebesar ini gitu. Nah, sekarang kita akan buat yang lebih besar lagi menggunakan large misalkan ya. Nah, misalkan sekian menggunakan larger, ya penulisannya kan bisa seperti ini ya, tidak hanya menggunakan angka gitu. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, larger itu seperti ini, sebesar ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan opsi yang lebih besar lagi. Misalkan kita pengen pakai extra large, ya. Tadi opsinya itu ada X, ya. Nah, ini ya. Nah, saya akan pakai yang paling besar deh, XX large ya. Seperti ini. Nah, kita coba refresh. Nah, seperti ini kan ya. Oke, ini ukuran yang paling besar ya, XX large. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih besar lagi dari ini, karena ini kita udah pakai XX large nih dalam pemanggilan value nama font size sebesar itu gitu. Tapi kalau misalkan pengen lebih besar lagi, berarti lebih enaknya ya dipakai custom, ya, pakai custom seperti ini gitu ya. Pakai angka dan satuannya, mau pixel mau persen boleh. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa jauh lebih besar kalau misalkan kita menggunakan angka gitu ya. Oke, dari sini teman-teman saya harapkan bisa memahami cara penggunaan properti font size ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengenai mengatur ketebalan dari
teks gitu ya, yang kita bisa menggunakan properti namanya font weight. Nah, caranya ini kita coba kembalikan dulu di ukuran misalkan 30, 40 saja ya, biar tidak terlalu besar. Nah, oke, seperti ini kita cukup ya. Kita bikin satu paragraf baru. Ini kelasnya kita hapus. Nah, ini kita untuk mengatur ketebalan dari teks ya, teman-teman ya. Ya, ini kita coba jalankan dulu biar terlihat perbedaannya. Nah, ini yang satu besar, yang satu kecil, dan ini masih ukuran standar normal di 16 pixel dan tanpa ada styling yang lainnya. Nah, sekarang saya akan buat teks tebalnya. Kita bikin satu kelas lagi, teks tebal, misalkan namanya. Tekan ukur awalnya. Nah, di sini kita panggil properti namanya font weight. Ya. Nah, font weight ini pun value-nya teman-teman bisa kasih custom sendiri ya. Bisa menggunakan angka dari ketebalan yang 100 sampai 900, itu yang paling besar, yang paling tebal ya. Atau juga bisa menggunakan kata kayak bold, bolder ya. Bold itu berarti cetaknya tebal, bolder itu lebih tebal dibandingkan bold. Nah, kalau misalkan lighter itu dia tebal tapi tebalnya nggak begitu tebal, tipis lah gitu ketebalannya. Kalau normal itu buat biasa. Nah, seperti ini. Sampai sini teman-teman ya. Jadi ada bold, bolder, lighter, normal, dan bisa menggunakan angka-angka. Misalkan di sini saya pilih saja angkanya misal 300 ya. Ketebalan 300 itu seperti apa? Kita coba cek. Oke, ketebalan 300 itu kurang lebih seperti ini ya. Oh maaf, kita belum pakai kelasnya. Teks tebal. Nah, kita refresh kembali. Oke, kita coba refresh ya. Kita coba kembali ke browser kita. Nah, di sini kita bisa refresh. Nah, oke, kurang lebih untuk ukurannya 300 seperti ini ya. Tidak begitu terlihat ya, tapi tidak agak begitu kecil juga gitu ya, ketebalannya. Nah, sekarang kita misalkan coba menggunakan kalimat gitu ya. Misalkan menggunakan folder. Oke, seperti ini. Kita coba save. Kita coba jalankan. Nah, kalau border dia lebih tebal lagi gitu ya. Seperti ini, border. Atau kita coba menggunakan light gitu ya. Lighter ya tadi. Lighter, ini dia ketebalannya nggak begitu tebal, agak tipis gitu ya. Nah, bisa terlihat ya. Jadi boldnya itu, ini sebetulnya dia bold, cuman dia nggak begitu bold seperti yang bolder tadi. Seperti itu. Oke, itulah untuk penggunaan properti font weight ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian properti namanya font style. Nah, font style ini biasanya kalau kita mau ngasih style kayak cetak miring gitu ya, di apa namanya di CSS itu harusnya seperti apa penulisannya ya. Sekarang kita coba kopas lagi paragrafnya. Ini kelasnya kita hapus dulu. Oke, kelasnya kita hapus. Terus kita buat kelas baru di sini, teks namanya teks gaya ya, teks style mungkin ya. Style, awal buka dan tutup jangan lupa. Nah, di sini kita bisa menggunakan properti namanya font style. Oke. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Misalkan kita akan coba yang bagian italic ya. Kalau normal ini sebetulnya kondisi awal, ya maksudnya style teksnya itu nggak ada style gitu, jadi nggak ada di cetak miring. Ya, jadi seperti teks normal biasa. Jadi nggak perlu kita definisikan kembali gitu. Nah, misalkan kita coba yang italic ya.
italic. Nah, kita akan panggil kelas ini di paragraf yang ketiga. Nah, seperti ini. Lalu kita coba refresh. Ya, seperti ini ya. Dia sudah bisa cetak miring, gitu ya. Nah, terus sebetulnya selain pakai value italic, kita juga bisa pakai oblique ya. Oblique ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kita coba cek ya. Nah, sama aja gitu. Oblique ya italic. Sebetulnya teksnya ya teks miring-miring juga gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang mana aja, italic boleh, oblique boleh. Cuman yang biasanya umum dipakai, kita pakainya value yang italic gitu. Itu untuk yang bagian font style ya teman-teman ya. Ada normal, italic, dan oblique. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis font ya. Nah, ini yang saya tadi sebut ada properti namanya font family. Nah, font family ini bisa kalian gunakan nanti kalau misalkan mau mengubah font family atau mengubah jenis fontnya gitu ya. Oke, kita akan coba contohkan lagi. Kita bikin paragraf baru. Kelasnya kita hapus dulu ya. Oke, kita coba jalankan di sini. Nah, ini ya teks kita ya, paling bawah ya. Nah, sekarang kita tambah kelas baru, namanya misalkan text font ya. Nah, text font, lalu properti yang kita panggil adalah font family. Ya. Nah, teman-teman kan buat yang pakai Visual Studio sebenarnya lebih enak. Jadi, pada saat kita klik font family, seperti biasa, Visual Studio Code itu memberikan list dari font family ini, list value dari properti CSS ini gitu loh. Nah, kita sebenarnya tinggal pilih aja. Nah, ini kayak kalau misalkan kita di Word itu kan milih font kayak misalkan Calibri, Arial, Times New Roman gitu. Nah, di sini pun bisa gitu. Nah, cuman penulisannya di sini lebih lengkap karena kita memasukkan juga namanya font family-nya. Gitu ya. Nah, apakah font family itu sama dengan nama font? Sebenarnya beda, teman-teman. Nah, kalau misalkan di CSS ini sebetulnya font family itu yang kita ketahui itu ada 5 ya. Ada font sans ya, ada font sans serif maksud saya, ada sans serif, ada serif saja, terus ada monospace, ada kursiv, ada apa lagi nih, ada fantasi gitu ya. Nah, ini kan teman-teman lihat nih di bagian kata terakhir itu dia ada sans serif. Ini adalah nama font family-nya. Ada serif, ada monospace gitu ya. Terus ada sans serif juga dan ada serif doang gitu ya. Nah, kita kan biasanya taunya oh Times New Roman gitu ya. Nah, Times New Roman itu ternyata di CSS itu masuk font family mana? Namanya font family serif gitu. Ya. Nah, dari sini teman-teman bisa bisa tulis saja ya. Misalkan bisa pilih ya. Misalkan saya pengen yang Cambria ini misalkan ya. Atau ya Verdana deh. Ini. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba panggil di sini kelasnya adalah text font. Ya, saya tambahkan, saya coba refresh di sini. Nah, styling dari font family jadi berbeda ya, jenis fontnya beda. Nah, itu dia penggunaan font family ya, biar misalkan teman-teman bisa mengcustom biar tidak default standar seperti ini kita ganti gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai sini saya harap teman-teman bisa mengikuti ya terkait dengan terkait dengan properti teks di CSS. Kita tadi sudah belajar yang namanya font family, font size untuk ukuran ya, ukuran dari fontnya, terus font weight untuk mengatur ketebalan font, font style untuk memberikan styling kayak seperti cetak miring gitu ya, dan juga jenis font atau font family. Nah, teman-teman bisa explore sendiri ya dari sini, dari pembelajaran ini. Nanti teman-teman di perangkat masing-masing bisa dicobain gitu ya. Terus tadi kan saya cobanya ini value-nya Verdana. Nanti teman-teman bisa coba cari value yang lain biar perbedaannya itu kelihatan dan nanti teman-teman punya font family yang cocok banget nih buat buat gaya font saya gitu misalkan gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami.
Dan saya harap teman-teman terus semangat untuk belajar. Kita masih akan melanjutkan materi kita tentang CSS di video selanjutnya. Oke ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di video dan materi berikutnya.